Tiada yang seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu, bila di hadirat-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Shalom, selamat sore. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk, surga dan bumi, memuji, menyembah, dan segala kemuliaan dan keagungan-Nya mengatasi langit dan bumi. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya adalah karena kekuatan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Sebab itu layaklah segala yang bernapas memuji Dia, bermazmur, tinggikan nama Dia, yaitu Allah alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena kehendak-Nya semuanya ada. Saudara terkasih, senang sekali pada siang hari ini saya dapat jumpa lewat udara, di mana kuasa Tuhan tidak terbatas, Roh Tuhan Maha Hadir, disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia, sebab Allah kita tidak terbatas. Maha Hadir, saudara terkasih, Ia mengatasi langit dan bumi, keagungan dan kemuliaan-Nya mengatasi langit dan bumi. Surga dan bumi sujud menyembah Dia. Saudara terkasih, bumi memuji menyembah Dia, bintang-bintang memuji menyembah Dia, malaikat-malaikat memuji menyembah Dia. Saudara terkasih, segala yang bernapas, segala yang ada di langit maupun di bumi, di atas langit dan di bawah bumi, bersujud menyembah Dia. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selama-lamanya, dari sebelum segala abad sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman bagi kita, karena firman Tuhan itu adalah Roh Allah, adalah kuasa Allah. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia. Firman itu adalah makanan rohani kita, agar kita bertumbuh di atas iman yang teguh dan kita bermegah di dalam pengharapan yang oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Pengharapan kita adalah
hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah kekasih jiwa kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman yang tertulis di Daniel 12 ayat 1 dan seterusnya, yaitu perikopnya adalah akhir zaman. Saudara terkasih, sebab kita pada hari ini, masa ini, kita berada di masa-masa di akhir zaman, dan kita harus peka terhadap tanda-tanda zaman, tanda-tanda yang terjadi di alam raya dan pada bangsa-bangsa. Saudara terkasih, semuanya itu adalah nubuatan dari firman Tuhan yang digenapi. Saudara terkasih, oleh karena itu kita harus senantiasa hidup di dalam, bertumbuh di atas dasar iman, dan kita bertumbuh bersama dengan iman, dan kita bermegah dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan keselamatan kita. Inilah firman Tuhan pada Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagai untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, amin. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Saudara terkasih, pada zaman akhir maka malaikat Mikael akan muncul, yaitu malaikat yang memimpin pasukan perang di surga. Saudara terkasih, adalah malaikat yang gagah perkasa. Saudara terkasih, akan muncul memimpin anak-anak bangsamu. Saudara terkasih, di akhir zaman ini para malaikat telah muncul. Saudara terkasih, dan para malaikat sudah memakai tubuh-tubuh anak-anak manusia yang rendah hati. Saudara terkasih, dan pada waktu itu akan terjadi kesusahan yang sangat besar. Saudara terkasih, seperti belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Saudara terkasih, akan terjadi pada akhir zaman ini kesusahan yang sungguh sangat yang besar. Saudara terkasih, bila kita melihat terjadi kesusahan itu, kita melihat banyak kematian. Saudara terkasih, banyak anak-anak yang gugur, yang mati oleh karena peperangan. Saudara terkasih, terjadi. Saudara terkasih, tetapi bangsamu, anak-anakmu yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan, ia akan luput. Saudara terkasih, dan barang siapa kita yang namanya ada tertulis di buku kehidupan, ia akan terluput. Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita yang hidup dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Saudara terkasih, yaitu kita yang bersandar, yang menjadi anak-anak kekasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran, anak-anak Tuhan yang namanya tercatat di buku kehidupan, mereka akan terluput. Saudara terkasih, mereka di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara terkasih,
sebab kuasa Tuhan oleh karena iman kita, Ia melindungi kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Dan juga saudara terkasih, di akhir zaman, maka anak-anakmu yang bijaksana akan tampil bercahaya, yaitu mereka yang menuntun orang-orang kepada kebenaran. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya, saudara terkasih. Pada akhir zaman, setiap anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang hidup di dalam takut Tuhan, yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, yang hidup di dalam roh dan kebenaran, yang senantiasa hidup mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dikuduskan oleh firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, yang senantiasa bersaksi, menyampaikan firman untuk menuntun bangsa-bangsa kepada kebenaran. Mereka-mereka ini akan tampil bercahaya, bahkan mereka tampil bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya, saudara terkasih. Itulah firman Tuhan. Dan Allah Tuhan berkata, matraikanlah firman ini dan sembunyikanlah firman ini sampai pada akhir zaman, sebab banyak orang akan menyelidikinya dan banyak pengetahuan manusia akan bertambah olehnya. Saudara terkasih, Daniel diperintahku Tuhan untuk mematraikan firman ini dan dinyatakan di akhir zaman. Ini adalah akhir zaman, saudara terkasih. Dan rahasia ini akan dibukakan di akhir zaman, saudara terkasih. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam urapan Tuhan, hidup menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dan kita akan menjadi bercahaya bagaikan bintang-bintang di langit untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, jika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita pikul salib, menderita seperti Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, dan kita akan memperoleh janji Tuhan. Maka sinar kemuliaan Tuhan akan turun atas kita dan kita bersinar, bahkan kita bagaikan bintang-bintang yang di langit untuk selama-lamanya, saudara terkasih. Itulah firman Tuhan bagi kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana malaikat Mikael telah muncul memimpin anak-anak bangsa-bangsa, yaitu malaikat yang memimpin pasukan perang di sorga, saudara terkasih. Malaikat Mikael ini memimpin pasukan perang untuk melawan iblis, saudara terkasih, melawan setan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita pun harus menjadi pasukan Tuhan. Mempelai Tuhan itu harus mempunyai perisai, saudara terkasih, pertahanan surgawi untuk melawan tipu daya muslihat iblis. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu, pemerintah, penguasa gelap di udara yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebab iblis memakai manusia, saudara terkasih. Sebab itu kita harus berketopangkan keselamatan, berbaju cirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan beritakan firman, dan berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh, dan kita menjadi pasukan Tuhan yang gagah berani, di mana kita berperang, bertempur melawan setan Lucifer, saudara terkasih, yang bekerja di udara. Ia bagaikan singa yang berkeliling dan siap sedia menelan setiap anak-anak Tuhan, saudara terkasih. Jika tidak berjaga-jaga, ia adalah
pencuri, pembinasa, pembunuh, saudara terkasih. Sebab itu kita harus gagah berani secara rohani, bukan secara jasmani, saudara terkasih. Sebab walaupun tubuh jasmani kita semakin merosot, namun tubuh rohani kita dibaharui hari semakin hari agar semakin serupa dengan Khalik kita. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bagi kita. Sebab itu, Tuhan bukan melihat apa yang dapat dilihat oleh mata, tetapi Ia melihat yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yaitu hati kita yang senantiasa berseru, yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini kita harus peka telinga rohani kita, peka hati rohani kita, saudara terkasih, dan kita dapat melihat keadaan zaman bahwa firman Tuhan digenapi. Setiap firman Tuhan digenapi, saudara terkasih. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan merendahkan hati, merendahkan diri, hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam doa, di dalam penyembahan. Bahkan kita berpuasa semampu kita agar kita mematikan daging kita yang senantiasa memberontak untuk melakukan dosa. Tetapi kita hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Sebab jika kita hidup di dalam roh, maka kita mematikan daging kita, saudara terkasih. Sebab jika kita menabur di dalam daging, maka kita menuai kebinasaan. Tetapi jika kita menabur di dalam roh, maka kita mendapat kehidupan yang kekal. Sebab daging ini akan binasa, tetapi roh ini senantiasa bertumbuh dan senantiasa semakin besar, saudara terkasih. Ia menunjukkan bahwa rohlah yang bekerja, saudara terkasih. Dan biarlah Tuhan Yesus semakin besar di dalam kita dan kita semakin kecil, saudara terkasih. Daging kita semakin kecil, roh kita semakin besar. Pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kita beroleh kemuliaan dan kita bersinar oleh karena firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus, yaitu gambaran Allah, yaitu cahaya kemuliaan Allah. Kiranya diberkatilah kita hari ini, dan biarlah damai sejahtera surgawi bagi kita yang rendah hati senantiasa memenuhi hati kita. Dan biarlah apapun usaha pekerjaan kita, biarlah Tuhan memberkati untuk perjalanan hidup kita. Dan biarlah anugerah dan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.